Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Solika Putri dengan NIM 210512040012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bu Yuni selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bahwasanya saya adalah angkatan 2021 yang saat ini sedang mengulang mata kuliah dan masuk ke kelas TIC angkatan 2022. Saya akan menyampaikan proposal penelitian metodologi penelitian saya tentang pemanfaatan deep learning dalam identifikasi berita asli atau palsu menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN. Di sini akan ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu metodologi penelitiannya. Bab 1 pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan akses informasi melalui platform media sosial dan situs web, namun juga memicu penyebaran berita palsu atau fake news yang dapat menyesatkan masyarakat dan menyebabkan kerusakan sosial, ekonomi, serta menurunkan kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel. Di Indonesia, sekarang ini tingkat literasi digital yang sangat rendah memperburuk masalah ini. Dengan lebih dari 60% pengguna internet terpapar berita palsu, sementara pengecekan fakta manual tidak mampu mengimbangi penyebaran informasi secara masif. Teknologi deep learning, khususnya yang sedang saya ambil topiknya, yaitu Recurrent Neural Network atau RNN, menawarkan solusi untuk mendeteksi berita palsu secara akurat dan relevan dalam konteks bahasa Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan literasi digital dan mengurangi dampak negatif dari berita palsu. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah penyebaran berita palsu yang sangat masif, terutama di media sosial, yang menyebabkan kesulitan dalam membedakan berita asli atau palsu, serta menurunkan kepercayaan terhadap informasi yang sedang beredar. Batasan masalahnya adalah, yang pertama, identifikasi berita asli dan palsu menggunakan metode Recurrent Neural Network (RNN). Yang kedua, menggunakan dataset dari platform media sosial dan situs website, Tempo khususnya. Yang ketiga, analisis terbatas pada berita berbahasa Indonesia. Yang keempat, fokus pada pola teks tanpa mempertimbangkan elemen visual. Dan yang kelima, evaluasi model berdasarkan akurasi, presisi, dan recall tanpa mempertimbangkan dampak operasional di dunia nyata. Rumusan permasalahan. Pada penelitian ini, dengan adanya identifikasi masalah dan batasan masalahnya, membuat peneliti, khususnya saya, dapat dengan mudah merumuskan permasalahan. Antara lain, yang pertama, bagaimana metode Recurrent Neural Network atau RNN dapat digunakan untuk mengidentifikasi berita asli dan palsu secara akurat. Yang kedua, seberapa efektif model deteksi berita palsu yang dikembangkan dalam penelitian ini ketika diterapkan pada dataset berita berbahasa Indonesia dari media sosial dan situs web Tempo. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja model dalam menganalisis dan membedakan pola teks antara berita dan asli yang palsu. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan model deteksi berita asli dan palsu menggunakan RNN, dan yang kedua adalah menguji efektivitas model berita asli dan palsu pada dataset berbahasa Indonesia dari media sosial dan situs web Tempo. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model dalam membedakan pola teks pada berita asli dan palsu untuk meningkatkan performa deteksi. Manfaatnya adalah terdiri dari dua, yang pertama teoritis dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu kecerdasan buatan. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat mengidentifikasi berita palsu dan meningkatkan literasi digital, memberikan media dan institusi alat untuk memfilter berita palsu. Bab 2, tinjauan pustaka, khususnya kajian teori. Deep learning ialah sebagai cabang kecerdasan AI atau kecerdasan buatan, meniru cara kerja otak manusia dan efektif dalam memproses data untuk mengidentifikasi pola yang mendukung pengambilan keputusan. Teknologi ini merupakan bagian dari machine learning, dapat mengenali pola secara mandiri dari data tidak terstruktur. Yang kedua adalah Recurrent Neural Network atau RNN, di mana ialah jenis jaringan saraf yang memiliki loop, memungkinkan informasi untuk tetap bertahan di dalam jaringan dan memperhitungkan urutan data. RNN memiliki koneksi umpan balik yang mengarah kembali ke jaringan itu sendiri, memungkinkan aktivasi mengalir dalam satu siklus untuk mempelajari data sekuensial seperti ucapan atau teks. Yang ketiga adalah berita. Berita ialah suatu fakta atau opini atau ide yang dianggap penting, menarik, dan aktual oleh beberapa orang. Meskipun suatu fakta ada, jika tidak dianggap penting atau menarik, itu belum bisa disebut berita. Tujuannya ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan biasanya disampaikan melalui media massa. Menurut James M. Neal dan Susan S. Brown, berita juga mencakup kondisi, situasi, dan interpretasi yang dapat mencerminkan keadaan sosial, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok. Google Collaboratory ialah produk Google Research yang memungkinkan pengguna menulis dan menjalankan kode Python langsung melalui browser. Colab yang berguna untuk mesin learning, analisis data, dan pendidikan, serta layanan notebook Jupyter yang dihosting secara online tanpa memerlukan pengaturan awal.
Lalu ada Natural Language Processing atau NLP. Ialah teknik komputasional untuk menganalisis dan mempresentasikan teks dalam bahasa manusia pada berbagai tingkat analisis linguistik. Tujuannya ialah menciptakan sistem yang dapat memproses bahasa seperti manusia dengan aplikasi dalam pencarian informasi, penerjemahan mesin, dan sistem tanya jawab. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu pada penelitian saya ini, yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik machine learning seperti random forest, logistic regression. RNN, khususnya LSTM, lebih unggul dalam mengungkap ketergantungan jangka panjang dalam teks, yang penting dalam membedakan berita palsu dari yang asli. Fokus penelitian ini ialah pada analisis urutan kata dalam teks berita, yang seringkali lebih kompleks dan panjang. Lalu ada beberapa kerangka berpikir. Yang pertama adalah pemanfaatan, lalu identifikasi, batasan, pengumpulan, dan preprocessing data. Lalu permodalan RNN, evaluasi, dan juga pengujian sistem saya. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ialah jenis penelitiannya. Penelitian saya ini adalah penelitian eksperimental yang dimana langsung bergantung kepada masyarakat. Pengujiannya yaitu mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas model deteksi berita palsu menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN. Populasi dan sampel penelitian saya ialah seluruh berita berbahasa Indonesia yang dipublikasikan secara daring atau online, baik yang asli maupun palsu, dari berbagai platform digital seperti portal berita, blog, dan media sosial. Sampel penelitian saya diambil dari dataset Indonesia False News di Kaggle yang terdiri dari 4.231 berita dengan 6 kolom atribut, termasuk teks berita, kategori, dan label, yang terdiri dari asli atau palsu. Lalu dataset saya dibagi menjadi dua dengan jumlah 3.231 data untuk melatih model dan 1.000 data untuk pengujian. Teknik analisis dan instrumen penelitian. Menggunakan metode eksperimen untuk mengembangkan model deteksi berita palsu berbasis RNN. Diproses dengan teknik preprocessing seperti tokenisasi dan stemming. Model RNN dilatih dengan data latih dan dievaluasi menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Pengembangannya ialah model RNN diklasifikasikan melalui berita asli dan palsu meliputi beberapa langkah. Pertama, arsitektur model dirancang dengan embedding layer untuk merepresentasi kata, LSTM layer untuk menangkap pola jangka panjang, dan DINC layer untuk menghasilkan prediksi. Data dilatih menjadi data latih dan diuji dengan data uji, dengan binary Gaussian entropy sebagai loss function dan Adam sebagai optimizer. Pengujian sistem. Tahap pengujian sistem bertujuan memastikan model RNN saya itu dengan akurasi tinggi. Langkah-langkahnya yaitu menginputkan data, preprocessing, teks, prediksi model, dan validasi hasil. Keberhasilan pengujian diukur dari akurasi, konsistensi hasil, dan respon cepat sistem. Terima kasih atas presentasi proposal metodologi penelitian saya. Bila saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.